Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, kesayangan kita sama-sama. Nah, saat ini Alhamdulillah kita sudah berjumpa lagi di program live interaktif konsultasi Islam bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini. Nah, Alhamdulillah beliau sudah di samping saya. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Senang sekali bisa bertemu dengan Ustadz dan Alhamdulillah. satu meja. Alhamdulillah. Saya merasa terhormat. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, semoga bisa ketularan sedikit ya pemirsa ya ilmunya. Allah musta'an. Kupluk boleh sama, isinya beda. Allah musta'an. Masya Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Baiklah, pemirsa, untuk bisa sebagai informasi nih, untuk bisa berkonsultasi atau berbicara, menanyakan problematika yang sedang dihadapi. Nah, monggo ke 0331 544 6087. Saya ulang. 0331 0331 544 6087. Nah, sudah dapat nomor teleponnya. Nah, tinggal dicatat terus ditelepon ya. Nah, Ustadz, gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Kesibukan kampus gimana Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, lancar Ustadz. Alhamdulillah, sudah Baru mulai. masuk semester Ya, ya? baru pekan ini. Pekan ini ya, memulai kegiatan belajar mengajar. Nah ya, Ustadz. Alhamdulillah. Baiklah. Ustadz, ini sebelum kita memulai, kan Ustadz pengasuh program ilmu kaedah fikih nih, Fatwa TV. Masih ada kaitannya dong tentunya dengan konsultasi Islam ini ya. Iya. Nah, apa yang kira-kira Ustadz mau titipkan buat pemirsa Fatwa TV dalam mengenai konsultasi Islam ini? Biasanya range-nya, ranahnya atau koridornya di mana? Gitu kalau boleh tahu nih kita. Iya. Alhamdulillah dengan adanya acara interaktif konsultasi ini, ya pemirsa bisa memanfaatkan sebaik mungkin acara ini untuk menanyakan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka, ya, sehingga mereka bisa melakukan langkah dalam kehidupan mereka dengan baik dan benar. Ya, sebelum mereka melangkah, kepengen tahu hukumnya dahulu. Karena memang sebagai seorang muslim yang baik, sebelum melakukan suatu amalan, maka harusnya dia mengetahui ilmunya dahulu. Ya, makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahih beliau membawakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ya, kita itu sebelum mengucapkan sesuatu, sebelum melakukan sesuatu, maka harusnya kita mempunyai ilmunya lebih dahulu. Sehingga ketika kita mengucapkan atau mengamalkan sesuatu, kita tidak salah dalam hal tersebut. Dalam mengambil keputusan gitu. Iya. Nah, ya seperti itu. Jadi intinya bahwa sebelum berbicara dan bertindak harus tahu ilmunya dulu. Tahu ilmunya dahulu. Dan alhamdulillah ini kesempatan yang sangat baik ya. Dalam acara konsultasi interaktif ini ada ustadz-ustadz yang memang mereka sangat mumpuni di bidangnya. Ya, mereka orang-orang yang sudah belajar lama di kota Nabi. Ada Ustadz Syafiq Basalama, ada Ustadz Arifin Badri, ada Ustadz Abdullah Rai, ada Ustadz Muhammad Nur Ihsan. Mereka lulusan-lulusan doktoral di universitas yang terpercaya di kota Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya harap para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun mereka berada yang bisa untuk bertanya, ya, memanfaatkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Ya, bisa mengambil manfaat insya Allah gitu seperti itu. Baik, Ustadz, sambil menunggu penelpon ya, kita bacakan yang WhatsApp, pertanyaan WhatsApp yang masuk ya, Ustadz. Nah, pertanyaan pertamanya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Musyafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Bulan di Lampung. Nah, pertanyaannya, semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin. Afwan Ustadz, izin bertanya, jika seorang wanita selesai haid
sebelum waktu subuh, lalu ia mandi di waktu subuh. Nah, apakah ia tetap berkewajiban untuk sholat isya juga? Lalu, apakah ia tetap bisa sholat qobliyah subuh juga? Baik. Seorang wanita yang dia sudah selesai dari haidnya sebelum subuh, dan dia sudah mendapati dirinya seperti itu dan sudah yakin bahwa memang haidnya sudah berhenti. Di antara caranya dengan mengetahui bahwa tempatnya tersebut, tempat keluarnya haid itu benar-benar kering. Atau dia melihat ada cairan putih yang keluar, ya, cairan bening yang keluar ya di jalan keluarnya haid, ya. Maka dengan begitu dia sudah yakin ya bahwa haidnya memang benar-benar bersih. Kalau misalnya dia sudah yakin haidnya bersih sebelum subuh, kita lihat apakah sisa waktu tersebut bisa digunakan oleh dia untuk mandi dan sholat ataukah tidak. Ya. Kalau misalnya sisa waktu sampai subuhnya bisa digunakan untuk mandi dan sholat, maka dia punya kewajiban untuk sholat isya. Ya. Dia punya kewajiban untuk sholat isya. Kenapa? Karena waktu sholat isya itu sampai subuh. Ini waktu darurat. Ya, waktu daruratnya, waktu isya itu sampai sholat subuh. Ya. Memang pendapat yang kuat, sholat isya itu berakhirnya sampai pertengahan malam. Ya, itu waktu standarnya. Waktu keadaan biasa. Itu berakhirnya sampai pertengahan malam. Ya, misalnya malam itu 12 jam, berarti 6 jam lebih 1 detik. 6 jam lebih 1. Nah, itu sudah selesai lebih waktu isyanya. Karena ya mayoritas waktu itu di pertengahan itulah selesainya waktu isya. Tapi waktu isya yang darurat itu sampai waktu subuh. Sampai waktu subuh. Sehingga kalau misalnya ada seorang yang haid, ya, selesainya sebelum masuk waktu subuh dan sisa waktu tersebut bisa digunakan untuk mandi dan sholat isya secara sempurna, maka dia berarti punya kewajiban untuk mengqadha sholat isyanya ketika ternyata dia sampai sholat subuh belum sholat isya. Namun perlu diketahui, ya, kalau misalnya kita sudah yakin suci, maka harusnya kita cepat-cepat untuk mandi. Ya, harusnya kita cepat-cepat untuk mandi, segera untuk mandi. Ya, karena kita punya kewajiban untuk sholat isya ketika itu. Ya, sehingga kita harusnya segera mandi kemudian sholat. Kemungkinan yang lain, apabila dia selesai haidnya sebelum sholat subuh, sebelum masuk waktu subuh. Sebelum sholat itu sebelum masuk. Iya, sebelum masuknya waktu subuh. Tapi waktu tersebut tidak cukup untuk dia mandi dan sholat isya. Maka di sini dia tidak punya kewajiban untuk mengqadha sholat isyanya. Karena waktunya sudah tidak mencukupi. Sehingga tidak ada kewajiban bagi dia untuk sholat isya. Ya. Saya misalkan, ya, kalau misalnya dia suci 10 menit sebelum subuh. Dan dia sebenarnya bisa mandi 5 menit. Yang 5 menit dia bisa sholat isya. Ya, misalnya seperti itu. Maka ketika dia keadaannya seperti ini, dia wajib untuk sholat isya. Ya, wajib untuk sholat isya. Kalau misalnya dia sucinya 5 menit sebelum subuh, padahal untuk mandinya dia membutuhkan waktu 5 menit. Sehingga otomatis dia tidak bisa untuk sholat isya. Karena kalau dia mandi nanti akan keluar waktu. Maka ketika itu dia tidak diwajibkan untuk sholat isya karena waktunya nggak mencukupi. Sehingga harusnya dia melihat keadaan ini. Taib. Kalau misalnya dia sudah sholat subuh, dia sudah masuk waktu subuh, kemudian dia mandi
ya, apakah dia disunahkan untuk sholat qobliyah subuh? Kita katakan iya. Ya, dia disunahkan untuk sholat qobliyah subuh, walaupun ya di masjid-masjid sudah iqamah. Oh iya. Ya, kalau di masjid-masjid sudah iqamah, ya walaupun di masjid-masjid sudah iqamah, dia tetap disunahkan di rumahnya untuk sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh setelah itu. Oh, Masya Allah. Seperti itu. Ya, Semoga barakallahu fiik. Ibu Bulan di Lampung bisa mendapatkan ilmunya tadi ya, buat fadilahnya dari penjelasan Ustadz. Sepertinya ada penelpon, Ustadz. Kita tanggap ya, Ustadz ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Taib, dari siapa, di mana? Pak, ini dari Malang. Oh ya, dari Malang ya. Ya. Taib, Kota Malang. Dengan Bapak siapa, maaf? Said. Said. Ya. Pak Said di Malang ya. Ya. Taib, ada yang ditanyakan, monggo. Saya ini baru belajar ini. Iya. Nah, ya kalau belajar pertama-tama itu apa yang perlu dipelajari Ustadz? Maksudnya urutannya gimana nih? Apa belajar sholat atau ya apa sih? Gitu Ustadz. Maksudnya Bapak mualaf gitu atau? Bukan, ya baru sadar-sadar aja. Oh, baru hijrah. Tuh. Nah, cukup Pak Said atau ada yang ditanyakan lagi? Cukup kali ya? Iya, baiklah. Jazakallah khair ya Pak Said ya. Sampai ketemu lagi insya Allah di konsultasi Islam minggu depan insya Allah. Tapi Ustaz bisa di... Iya, ketika kita memulai untuk belajar Islam ya yang benar, Iya. maka kita lihat kewajiban-kewajiban kita. Kewajiban-kewajiban kita apa, dan kita pelajari itu semuanya. Ya, kita punya kewajiban untuk sholat 5 waktu. Kita punya kewajiban untuk memperbaiki akidah kita. Iya. Ya, kalau misalnya ada kewajiban zakat, berarti zakat menjadi kewajiban kita. Ya. Ada kewajiban puasa, Ya. maka puasa menjadi kewajiban kita. Ya. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita, ini harus kita pelajari. Harus kita pelajari terlebih dahulu. Kalau misalnya ya kita bingung mulai dari mana Ustaz? Nah, ya itu dia tuh. Maka pertanyaannya itu. sebaiknya kita mulai dari akidah. Kita mulai dari akidah. Kalau misalnya kita tidak bisa ya dalam satu waktu mempelajari bermacam-macam bab dalam agama kita, ya, maka pertama kali yang kita dahulukan adalah akidah. Ya. Karena alhamdulillah ya penanya bukan seorang mu'allaf yang tidak tahu sholat sama sekali, ya kan? Ya. Insya Allah dia juga sudah tahu hukum-hukum masalah puasa karena ya banyak dari orang-orang juga melakukan puasa. Iya. Kalau misalnya dia sudah pernah melakukan zakat juga, insya Allah ya sedikit-sedikit tahulah tentang ya. kewajiban zakat itu. Fitrah gitu ya. Tapi masalah akidah ini, ya ini pondasi agama kita. Maksudnya urgent gitu Ustaz? Urgent sekali, ya karena kalau kita membangun sebuah bangunan, yang kita perhatikan apa yang dahulu? Pondasi dong. Pondasinya. Kalau pondasinya nanti nggak kuat, ya nanti syariat-syariat yang dibangun di atasnya akan mudah roboh, akan mudah digoyang-goyang. Ya, orang kalau pondasi nggak kuat, kemudian dia membangun bangunan sampai 100 lantai. Ya ambruk semua. Ya, pondasinya nggak bisa menopang untuk itu. Maka sebelum kita bingung ya mempelajari yang lain, ya fokus untuk mempelajari akidah. Mempelajari tentang rukun iman, mempelajari tentang tauhid, mempelajari tentang kesyirikan dan yang rukun lainnya. Iman, tauhid, kesyirikan, mengenali kesyirikan ya. Jadi yang penting masalah akidah dulu. Akidah ini berupa keyakinan. Keyakinan ini ya seperti rukun iman yang 6 itu. Jadi rukun iman yang 6, iman kepada Allah, misalnya. Nanti iman kepada Allah ini mencakup 3 tauhid, ya beriman terhadap nama-nama Allah, beriman terhadap sifat-sifat Allah, nanti tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, ya itu berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti iman kepada para malaikatnya, bagaimana detil-detilnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ya. Ini tentang rukun iman ini sangat penting. Ya.
tentang rukun iman sangat Ya. penting dan kita sangat membutuhkan pengetahuan tentang tauhid, pengetahuan tentang kesyirikan, pengetahuan tentang tauhid agar kita mewujudkan tauhid itu dalam kehidupan kita. Pengetahuan tentang kesyirikan agar kita benar-benar bisa menjauhi segala jenis kesyirikan. Kemudian iman tentang Rasul misalnya, para Rasul banyak ya. Iya. Di antara mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara bentuk atau wujud keimanan kita kepada Rasulullah, maka kita harus menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya rujukan kita dalam beribadah, dalam mengamalkan Islam. Satu-satunya rujukan tuh gimana maksudnya? Iya, Contoh maksudnya kalau kita ya melakukan sebuah ibadah, maka harusnya kita mengembalikan ibadah tersebut kepada tuntunan beliau. Dan tuntunan beliau ini bisa kita ketahui langsung misalnya dari hadis. Ya. Bisa kita ketahui melalui perbuatan para sahabat yang bagaimana praktiknya para sahabat dalam mengamalkan ibadah tersebut. Ya. Ini termasuk di antara bentuk kita mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya saya sudah katakan tadi bahwa mempelajari tentang akidah ini sangat-sangat penting. Ya, karena dengan akidah itulah akhirnya kita punya kekuatan untuk mengamalkan syariat Islam dengan baik. dengan benar, dengan baik ya. Banyak orang yang mempelajari Islam sampai puluhan tahun. Iya. Tapi karena akidahnya, pondasinya tidak tergarap dengan baik, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak mau menjalankan, dia malas-malasan dalam menjalankan syariat Islam. Karena memang tidak ada dorongan untuk melakukannya. Dia tahu banyak hukum, kan? Bapak ayahnya orang orang Islam, udah Islam, ibunya Islam, omnya, tantenya semua Islam. Nah, terus dia juga kan otomatis Islam dong. Itu gimana? Terus dia menolak atau ciri-cirinya bagaimana, Ustaz? Enggak, itu ya memang seringkali ya kaum muslimin itu Islamnya karena lingkungan. Oh, sudah. Ya, ini KTP-nya sebenarnya dia punya kewajiban untuk mengenali Islam lebih dalam. Ya, berkewajiban mengenali Islam lebih dalam. Ya, cara mengenali Islam lebih dalam itu ya langkah pertamanya ya belajar akidah itu. Barakallahu Sudah ada penelpon, Ustaz? Ya, Kita silakan. tanggapi ya, Ustaz ya. Silakan. Assalamualaikum, Fatwa TV. Silakan Pak Abdullah. Fatwa TV, assalamualaikum. Salam. Masya Allah. Dari siapa nih, Pak? Abdullah dari Banjarmasin. Bapak Abdullah di Banjarmasin. Bapak, televisinya boleh dikecilkan ya, Pak ya? Ya. Ya, televisinya dikecilkan. Bapak Abdullah di Banjarmasin. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya Pak. Begini Ustaz, mau tanya tentang haramnya buah pala itu apa? Dalilnya dari Rasulullah itu Pak. Haramnya buah pala. Kan begitu. Oh, baik. Makanan yang ada buah palanya di warung-warung atau itu loh. Oh iya. Iya, Itu ya. ada dari Ustaz kan mengatakan haram buah pala itu. Oh, begitu. Ya, itu saja. Ya itu aja Ustaz. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdullah. Iya. Ustaz. Buah pala ya adalah buah yang apabila dikonsumsi dalam jumlah besar dia akan memabukkan. Ya, buah pala itu seperti itu. Tapi kalau dikonsumsi dalam kadar yang sedikit, ya maka tidak ada pengaruh memabukkan sama sekali. Tidak ada pengaruh memabukkan sama sekali. Sehingga di sini para ulama berbeda pendapat dalam penjelasan mereka tentang buah pala ini. Ada yang mengharamkan secara mutlak. Ya. Kenapa mengharamkan secara mutlak? Karena tadi kalau dikonsumsi dalam jumlah besar, maka buah pala tersebut akan memabukkan. Ya. Sedangkan kebanyakan masyarakat Indonesia menggunakannya dalam jumlah yang sangat sedikit. Ya. Bumbu ya, Ustaz. Bumbu. Dalam jumlah yang sangat sedikit dan pengaruh memabukkannya menjadi hilang. Ya. Makanya di sini para ulama berbeda pendapat.
Saya pernah menulis tulisan tentang buah pala setelah saya melihat penjelasan para ulama. Dan saya menyimpulkan ya dari penjelasan-penjelasan tersebut saya melihat bahwa apabila buah pala ini dikonsumsi ya dengan cara yang menjadikan buah pala tersebut tidak memabukkan ya dalam kadar yang sangat sedikit ya untuk bumbu di sebuah makanan, maka menjadi halal. Maka itu halal. Ya. Halal dan tidak masalah, dan banyak ulama yang membolehkan atau menghalalkan. Ya. Sehingga sebaiknya kalau kita misalnya membutuhkan, ya silahkan dipakai, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita tidak membutuhkannya, maka sebaiknya ditinggalkan. Ya, saya sampai pada kesimpulan ke sana. Dan para ulama ketika menjelaskan bolehnya mengkonsumsi buah pala dalam takaran yang sedikit, mereka mengkiaskan dengan penggunaan bahan-bahan kimia. Ya, seperti fluoride atau MSG. Fluoride ini kadang-kadang dimasukkan ke air. Padahal fluoride ini kalau dalam takaran yang banyak, ya kalau kita konsumsi, apa yang terjadi? Kita akan keracunan. Kan kimia. Tapi dalam jumlah yang sedikit, fluoride kata mereka ya, itu bisa memberikan manfaat ya bagi masyarakat ya. Sehingga ketika penggunaannya sedikit dibolehkan, ketika penggunaannya banyak menjadi tidak diperbolehkan. Kenapa seperti itu? Karena al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum syariat itu berputar ya bersama dengan ilatnya. Jadi hukum syariat itu akan selalu bersama ilatnya. Ilat itu sebab hukum ada. Ya, sebab yang dijadikan oleh syariat. Ketika sebab ini ada, hukumnya ada. Jadi hukum akan selalu bersama ilatnya. Kalau ilatnya ada, hukumnya ada. Kalau ilatnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Pala, ketika dia memabukkan, maka hukum haramnya ada. Ketika pala tidak memabukkan dalam takaran yang sangat sedikit itu, maka dia menjadi hilang ya hukumnya. Haramnya hilang. Saya contohkan lagi, bahan pengawet. Coba bahan pengawet. Bahan pengawet itu, kalau kita konsumsi dalam jumlah yang besar, apa yang terjadi? Wah, keracunan. Iya. Tapi pabrik-pabrik itu menggunakan bahan pengawet. Tapi dalam takaran di mana takaran tersebut tidak memberikan mudarat ya kepada manusia, tapi bisa menjaga makanan. Ya, sehingga bahan pengawet dibolehkan pada kadar-kadar itu. Ya. Ada penelpon masuk? Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum. Silakan Pak Nasrullah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Dari Bapak Nasrullah di Lampung. Nasrullah di Lampung. Silakan, ada yang mau ditanyakan kepada Ustaz. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallah. Ini ada 2 pertanyaan Ustaz. Silahkan. Pertama ini, kalau kayaknya ada amalan umum, terus diamalkan oleh seorang itu jadi khusus, itu gimana? Boleh? Amalan apa? Amalan yang sifatnya umum. Ya. Terus diamalkan oleh seorang sifatnya khusus, jadikan khusus. Bisa dicontohkan lebih khusus, lebih spesifik? Ada amalan siapa yang berzikir akan mendapatkan pahala, tapi dia mengamalkan hanya dia kali atau berapa kali itu untuk dia sendiri gitu. Apakah itu boleh apa tidak itu? Yang kedua ini apa perbedaan antara subhat dengan bid'ah itu? Apakah sama? Apakah beda itu? Sudah. Cukup lagi, Pak Nasrullah, cukup? Ya, jazakallah khair sudah mau partisipasi di konsultasi Islam. Sampai ketemu pekan depan insyaallah ya Pak ya. Ya, assalamualaikum. Melakukan atau menerapkan dalil umum dengan cara-cara khusus. Misalnya ada keutamaan
untuk memperbanyak istighfar. Ya. Jadi orang yang beristighfar itu punya banyak keutamaan. Di antaranya dengan memperbanyak istighfar, misalnya rezeki kita akan dimudahkan. Amin. Dengan memperbanyak istighfar, seseorang akan banyak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan membaca istighfar, kedudukan kita di surga akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalilnya umum. Ya, jadi bolehkah misalnya seseorang dia membatasi dirinya? Taib, kalau istighfar ini keutamaannya sangat besar, ya. Bagaimana kalau misalnya biar saya rajin untuk istighfar, ya, maka saya buat patokan paling minimal sehari 1000 misalnya. 1000 istighfar minimal, ya. Agar punya dorongan untuk beristighfar. Terbiasa. Dia kalau belum 1000 dia terpacu untuk sampai pada bilangan 1000 misalnya. Itu gimana tuh? Bolehkah yang seperti ini? Gak tahu, gimana? Boleh gak tuh? Wallahu a'lam, ya, saya lebih condong kepada pendapat yang membolehkan asalkan tidak ada keyakinan keutamaan tertentu. Oh iya. Jadi dia memberikan ketentuan tersebut untuk dirinya sendiri. Dia tidak meyakini bahwa hal tersebut tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia ingin membatasi dirinya pada kadar tertentu. Wallahu a'lam, ya, ana lebih condong ke pendapat yang membolehkan selama tidak ada keyakinan bahwa itu lebih afdal. Maksudnya bilangan 1000 itu lebih afdal dari bilangan 2000, dari bilangan 500. Dari sisi bilangannya. Dia tidak punya keyakinan seperti itu. Ini menjadikan zikir yang umum menjadi wirid. Jadi wirid ini tidak ada masalah. Para ulama salaf dulu juga banyak yang menentukan wirid untuk diri mereka sendiri. Misalnya ada orang, ya, dia hafal Al-Quran. Dia hafalan Al-Qurannya 30 juz. Kalau dia tidak punya wirid, ya, ketentuan untuk misalnya murajaah dengan bilangan tertentu, maka dia tidak punya dorongan yang kuat untuk murajaah. Akhirnya dia membatasi dirinya. Taib, kalau begitu saya sehari minimal 3 juz, saya sehari minimal 5 juz. Dan dia komitmen untuk itu. Dia tidak membatasi karena 5 juz itu lebih afdal dari 6 juz, 5 juz itu lebih afdal dari 4 juz dari sisi bilangannya. Dia tidak punya keyakinan seperti itu. Ya, maka seperti ini tidak menjadi masalah, ya. Ya, dia asalkan tidak ada keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan dalil syariat, ya. Dia memang membatasi itu untuk memberikan motivasi kepada dirinya bahwa dia harus sampai pada bilangan itu. Ini insya Allah tidak menjadi masalah, dan ini tidak menjadikan seseorang melakukan kebid'ahan. Ya, kenapa? Karena dia ingin mendisiplinkan dirinya sendiri. Dia tidak menganjurkan orang lain untuk melakukan seperti itu. Misalnya dia motivasi saja. Ini seperti membatasi pendidikan jadi 6 tahun di SD, membatasi SMP 3 tahun, membatasi SMA 3 tahun. Ini seperti ini, ya, tidak menjadi masalah ketika tidak ada keyakinan bahwa seperti itu lebih afdal dari sisi syariatnya. Tapi itu untuk motivasi, itu untuk biar lebih teratur, ya, seperti itu tidak ada masalah sama sekali. Kemudian tadi pertanyaan yang keduanya adalah pertanyaan tentang syubhat dan bid'ah. Keduanya sangat berbeda, ya, jauh berbeda. Bid'ah itu adalah amalan-amalan ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan-amalan yang dianggap sebagai ibadah, tapi tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya yang khusus dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bid'ah di dalam syariat. Ya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan kepada kita bahwa bid'ah ini, ya, sangat diperangi oleh syariat, ya.
Rasulullah mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan ibadah tersebut ditolak, tidak ada pahalanya, ya, menjadi sia-sia, ya. Kemudian dalam perkataan-perkataan para sahabat juga banyak, ya, perkataan yang mencela bid'ah. Ini bid'ah, ya, amalan yang dianggap sebagai ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syubhat, ya, syubhat adalah retorika, pernyataan, perkataan yang kelihatannya benar padahal itu sebuah kebatilan. Perkataan, retorika, pernyataan yang kelihatannya benar padahal itu suatu kesalahan. Oh iya. Padahal itu suatu kebatilan. Ya, dan ini banyak seperti ini, ya. Apalagi di zaman kita ini, ya, semakin jauh masyarakat dari kejahilan, maka akan semakin mudah termakan oleh syubhat. Ya, misalnya saya contohkan, ya, syubhat, ya. Misalnya di zaman kita ini tidak cocok lagi syariat Islam. Waduh. Kenapa? Gimana? Karena syariat Islam itu diturunkannya di masyarakat 1500 tahun. Iya, 1400 tahun yang lalu yang masyarakatnya sangat primitif. Kuno. Sangat kuno, sangat sederhana. Ada yang Tidak mungkinlah syariat yang diturunkan di zaman yang seperti itu bisa diterapkan di zaman ini. Makanya harus ada penyesuaian. Waduh. Nah, Iya. Sering dengar tuh. nah, ini syubhat ini. Iya. Ini syubhat. Kenapa? Kelihatannya benar. Oh iya, ya. Kalau kita membuat aturan pun, ya, maka aturan itu tidak akan mungkin bisa terus, ya, seperti itu dari zaman ke zaman. Harus ada dirubah-ubah. Harus gitu. ada yang direvisi. Nah, syariat Islam harus seperti itu juga. Ustaz, ini menelpon gimana? Ini syubhat harus dijawab ini. Harus dijawab. Apa kita syubhat berikutnya? Harus dijawab. Dijawab dulu, ya. Dijawab dulu. Ya, jadi dijawab dulu. syubhat yang seperti ini, ya, harus kita jawab dan kita katakan, ya, aturan manusia sangat berbeda dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu manusia sangat berbeda dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan manusia untuk membuat sebuah aturan, ya, sangat berbeda dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam membuat aturan untuk manusia. Sehingga produknya pun berbeda. Ya, syariat Islam ini adalah sebuah aturan yang ditentukan, ya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan Islam ini. Ya, dan Allah berkehendak menjadikan Islam sebagai agama yang bisa terus-menerus sempurna dan cocok, ya, untuk semua tempat dan semua zaman. Memang ini tidak dimampui oleh manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu, yang Maha mengetahui seluruh ciptaannya, yang Maha mengetahui dalam membuat sebuah aturan, Allah mampu untuk menciptakan sebuah aturan yang bisa diterapkan dalam semua tempat, bisa diterapkan dalam semua zaman. Ya, maka jangan disamakan antara aturan manusia dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin bahwa Islam ini benar-benar sempurna dan paripurna. Apa artinya sempurna dan paripurna? Sempurna maksudnya tidak ada sedikit pun kekurangan dalam syariat Islam ini. Paripurna bahwa Islam ini benar-benar, ya, bisa menjawab semua tantangan zaman dan semua tantangan tempat. Dan memang kenyataannya seperti itu. Islam bisa diterapkan di Saudi, Islam bisa diterapkan di Indonesia, bisa diterapkan di Amerika, bisa diterapkan di Australia dengan sangat baik. Dan Islam bisa diterapkan dalam semua zaman. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam bisa menjawab tantangan di zaman itu. Di zaman setelah itu, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'un, zaman para imam, Islam bisa menjawab semua permasalahan-permasalahan di zaman itu. Di zaman kita yang jauh lebih modern dari zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sisi dunia, Islam juga bisa diterapkan dengan sangat baik dan bisa menjauhkan manusia dari
bahaya-bahaya dari kebinasaan dan bisa memberikan manfaat yang besar kepada manusia. Ya, makanya itu tadi ya syubhat. Yang tadi itu yang ya bahwa Islam perlu direvisi, itu syubhat. Jawabannya seperti tadi. Kelihatannya benar yang syubhat tadi. Iya, betul. Tapi sebenarnya itu adalah kebatilan. Ya. Ya. Maka sangat berbeda. Sempurna dan paripurna. Sangat berbeda ya antara syubhat dengan bid'ah. Ya Allah a'lam. Alhamdulillah. Ya, ada penelpon masuk, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. Dengan siapa nih Pak? Saya Eko Pak dari Jambi. Oh, Masya Allah. Mangga Pak Eko, ada yang ditanyakan? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam kesehatan ya Ustadz. Amin. Amin. Ini Ana dari Jambi Ustadz. Ingin bertanya sekaligus untuk menasihati istri Ana. Sekarang lagi nonton di depan TV Ustadz. Allahu musta'an. Baik fikum. Jadi mohon penjelasan mengenai ain Ustadz, penyakit ain yang disebabkan oleh ain. Kemudian bagaimana caranya agar istri Ana mengerti untuk memposting foto di media sosial Ustadz, apa bahayanya gitu Ustadz. Iya. Ya. Terus yang kedua Ustadz, satu lagi, ini anak ragu mengenai baca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah. Ini kan ada perbedaan pendapat. Kemudian ulama-ulama yang mazhab salaf juga ada perbedaan gitu Ustaz. Bagaimana biar saya yakin kalau setelah saya itu terima gitu Ustaz. Terima kasih. Baik. Yang pertama masalah ain ya. Kita harus tahu apa hakikat dari ain. Hakikat dari ain adalah pengaruh buruk dari pandangan seseorang. Pengaruh buruk yang datangnya dari pandangan seseorang. Ain ini ya bisa karena pandangan takjub, bisa karena pandangan hasad, ya. Dan sangat berbeda antara pandangan takjub dengan pandangan hasad. Takjub itu ketika seseorang menyukai orang lain, takjub, ya. Ini bisa mendatangkan ain. Dan ain juga bisa datang dari pandangan hasad. Orang yang melihat ada orang lain punya kebaikan, ya, mempunyai nikmat, dia ingin nikmat itu hilang. Dia tidak senang ada nikmat itu di orang tersebut. Ini pandangan hasad. Dan ini ya bisa mendatangkan ain. Ya. Jadi ada pandangan takjub bisa mendatangkan ain, ada pandangan hasad bisa mendatangkan ain. Dan ain ini ya benar-benar nyata pengaruhnya. Makanya Rasulullah SAW pernah menyabdakan al-ainu haqqun. Ain adalah sesuatu yang nyata. Adalah sesuatu yang nyata. Makanya seringkali ada kejadian anak ketika dibawa ke tempat-tempat keramaian. Ya yang tadinya sehat ya. Setelah dibawa di keramaian, orang-orang banyak yang melihatnya, banyak yang takjub ya. Mungkin ada di antara mereka yang hasad. Dibawa ke rumah ya. Setelah itu langsung demam. Setelah itu langsung sakit. Setelah itu ada perubahan-perubahan yang drastis yang terjadi pada diri anak tersebut ya. Maka ya kemungkinan besar apabila keadaannya seperti ini biasanya karena terkena ain ya. Bisa ain tersebut dari pandangan-pandangan orang yang takjub, bisa juga ain tersebut dari pandangan-pandangan orang yang hasad ya. Makanya kita harus berhati-hati dalam masalah ain ini ya. Sebelum kita membawa anak ke keramaian, maka doakan anak tersebut ya, terutama anak-anak yang belum bisa berdoa. Dia masih kecil, dia masih bayi, sangat imut ya. Maka doakan dengan doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia anak perempuan, u'idzuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kalau dia anak laki-laki, u'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Intinya adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak tersebut dilindungi dari syaitan, dilindungi dari ain ya, dilindungi dari mara bahaya yang lainnya. Ya, kita harus waspada masalah ain ini. Kita juga kalau misalnya ya, kita bisa untuk tidak memamerkan foto kita, tidak memamerkan
misalnya kemesraan kita dengan keluarga, tidak memamerkan harta kita di depan orang banyak, maka lakukan. Maka lakukan, karena tidak semua orang suka kepada kita. Semakin kita memamerkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka kita semakin membuka lebar pintu untuk terkena ain. Ya, kalau misalnya ya terpaksa untuk menampakkan diri, ya silahkan tampakkan diri dan bacalah doa agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Ustadz, adakah orang yang terpaksa menampakkan diri? Kita katakan ada, ya seperti saya sekarang. Ya kalau tidak menampakkan diri, ya tidak bisa dilihat oleh pemirsa. Ya, ustadz-ustadz yang misalnya mereka harus berkhutbah ya Jum'ah, ya harus menampakkan diri. Tidak mungkin dia tidak menampakkan diri. Ya, kalau ada orang khutbah bersembunyi bagaimana? Ya bukan khutbah namanya, Pak. Ya nggak bisa. Ya ada saat-saat di mana kita harus menampakkan diri. Kalau keadaannya seperti itu, maka kita harus berhati-hati, kita harus waspada dengan ain ini dengan membaca doa. Ya misalnya kita baca a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lahammah. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara manfaat dari doa tersebut ya kita bisa menghindarkan diri dari pengaruh ain yang disebabkan oleh pandangan-pandangan orang lain kepada kita. Kalau misalnya kita memandang orang lain, ya kita yang memandang orang lain, kita takjub, ya maka doakan keberkahan. Kita katakan barakallahu fik. Ya, kita katakan Allahumma barik, ya Allah berkahilah. Ya, kita doakan keberkahan. Dengan doa keberkahan tersebut, pengaruh ain bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Seperti itu Ustaz ya. Ya. Ada penelpon lagi. Ya, tafadhal, silakan. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Dari Ibu siapa nih? Dari Lia dari Padang. Di Padang ya, Bu ya? Ya. Ya, Sumatera Barat, Ibu Lia ya. Nah, Silakan Ibu Lia, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz? gini Ustaz, boleh Ustaz, kalau kita baca di sholat di sholat sudah saya baca, boleh nggak Ustaz? Bisa diulang Ibu, televisinya tolong dikecilkan Bu. Maaf Bu ya, televisinya dikecilkan dulu ya. Ustaz, kemarin jangan Ustaz. Ya, silakan diulang pertanyaannya. Boleh nggak Ustaz baca kabirah atau apa? Kabirah sholat wajib ya, di sholat sunnah kita baca baik. Allahumma barik. Taib. Allahumma barik. Oh, istitah kayaknya. Jadi Ya, Afan ya. tadi yang penanya yang sebelumnya juga belum saya jawab tentang Tentang ini apa? Bismillah. Oh, mirip ya? Al-Fatihah. Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah. Sebagai seorang makmum ya. Terima kasih Bu sebagai ya. Ya. Taib. Monggo Ustaz. Ya. Sebagai seorang makmum, ya apakah kita diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah di belakang imam yang sudah mengeraskan bacaan Al-Fatihahnya, ataukah kita tidak diperintahkan untuk itu, tetapi kita diperintahkan untuk mendengarkan dan diam? Ya, di sini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dari zaman dulu sampai zaman ini, ya. Dan perbedaan pendapat ini perbedaan pendapat yang mu'tabar. Ya, kita harus saling menghormati. Sebentar Pak, mutabar. Ya, mu'tabar itu maksudnya perbedaan pendapat yang diakui. Oh, ya. Diakui, Ya, maksudnya dalilnya sama-sama kuat. Ya. sama kuat, ya. Jadi kalau misalnya kita condong ke pendapat A, ya silahkan dipraktekkan. Tidak ada yang mengatakan bahwa itu sesat, misalnya itu suatu kesalahan, tidak. Ya. Kalau misalnya kita condong ke pendapat A, ya kita lakukan pendapat A sesuai dengan dalil yang kita anggap lebih kuat. Ya. Kalau pertanyaannya diajukan ke saya, maka saya akan menjawab dengan apa yang saya yakini itu pendapat yang paling kuat. Ya. Dan yang saya lihat dari dua pendapat ini, yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa seorang makmum ya tidak diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah apabila imamnya sudah mengeraskan bacaan Al-Fatihahnya. Ya, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam madhab beliau yang qadim dan sebagian dari madhab beliau yang jadid. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu taala di madhab qadimnya berpendapat dengan pendapat ini. Ini tidak ada khilaf. Qadim Ustaz. Maksudnya pendapat madhab lama. Oh, madhab lama. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu taala
punya mazhab lama, punya mazhab baru. Oh. Yang mazhab lama dinamakan mazhab qadim, yang mazhab barunya dinamakan mazhab jadid. Alhamdulillah, semoga Ya, mengerti. ini di dalam mazhab lamanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang makmum tidak diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah ketika imamnya mengeraskan Al-Fatihahnya. Ya. Adapun di mazhab jadidnya, ya, beliau dalam sebagian kitabnya masih berpegang pada pendapat ini. Dalam sebagian kitabnya yang lain beliau berubah. Beliau mengatakan imam tetap diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah walaupun makmum diperintahkan membaca Al-Fatihah walaupun imamnya sudah mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Itu yang jadid atau yang qadim? Ya, di dalam mazhab jadidnya, dalam beberapa kitab beliau masih berpegang teguh pada pendapat lamanya. Ya. Dalam kitab-kitabnya yang lain, yang mazhab jadid juga, beliau berubah pendapatnya dengan mengatakan bahwa makmum makmum tetap diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah walaupun imamnya sudah mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Dari mana yang pendapat yang lebih kuat? Saya lebih menguatkan mazhab beliau yang lama. Dan sebagian jadidnya. Ya, mazhab qadimnya dan sebagian pendapat beliau di dalam kitab-kitab yang beliau tulis ketika beliau sudah di Mesir. Jadi mazhab jadid beliau ini ketika beliau di Mesir. Kenapa demikian? Karena ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang bunyinya di surat Al-A'raf, ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ya, apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah bacaan tersebut wa ansitu, dan diamlah la'allakum turhamun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kalian, ya. Dengan adanya ayat ini, maka kita sebagai seorang makmum ketika kita mendengar bacaan imam baik Al-Fatihah maupun surat-surat yang lainnya, maka kita mendengarkan bacaan imam, dan ini lebih menjadikan kita khusyuk ketika kita sholat di belakang imam yang mengeraskan bacaannya. Kenapa? Karena kita bisa konsentrasi untuk mendengarkan bacaan imam, dan kita bisa konsentrasi untuk merenungi isi bacaan imam tersebut. Apalagi kalau kita faham bahasa Arab dengan baik, ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, pertanyaan tadi tentang doa istiftah, ya. Ada yang mengatakan doa istiftah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang mengatakan doa istiftah itu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sampai akhir doa. Bahkan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa doa istiftah itu Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, sebagaimana disampaikan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan ada yang lain-lain lagi. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi, kalau tidak salah, sampai membawakan 12 riwayat yang sahih tentang doa istiftah yang boleh dibaca di dalam salat kita. 12 macam. Ya, jadi tidak hanya 2, tidak hanya 3, ya, 12 macam, dan semuanya riwayatnya sahih. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Kita katakan bahwa semua doa tersebut selama diriwayatkan dengan riwayat yang sahih, maka boleh untuk kita baca. Kita disunahkan untuk membaca doa-doa tersebut. Ya, kata para ulama, sebaiknya kalau kita bisa, ya, kita baca doanya secara bervariasi. Ya, kadang-kadang di satu sholat kita baca doa nomor 1 misalnya. Nanti di sholat lain kita baca yang nomor 2. Sholat lain kita baca yang nomor 3. Kenapa demikian? Agar kita bisa menjaga doa-doa istiftah tersebut dengan lebih baik. Kita bisa hafal semuanya. Kita sudah bisa terapkan semua sunnah tersebut dengan baik. Wallahu a'lam. Ya. Barakallahu. Ada penelpon masuk? Tanggapi, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dari siapa nih, Bu? Dari Sopina di Bangka. Ibu Sopina di Bangka. Silakan Bu, ada yang ditanyakan Dari kepada Ustadz. Sopina di Bangka. Sopina di Bangka. Iya. Ibu, televisinya tolong dikecilkan, Bu, suara televisinya, volumenya.
Mau tanya Pak Ustadz. Boleh, boleh. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Sofina, Ya. silakan Bu, tanya. Silakan bertanya, silakan. Kalau perempuan tuh sholat sendiri di rumah itu pakai iqomah, Pak. Oh, untuk kalau sholat sendiri pakai Iya. rumah atau tidak? Sudah itu saja Ibu Sofina. Tapi sepertinya itu saja. Ustaz, monggo Ustaz ditanggapi. Wallahu alam ya, seorang perempuan ya, ada beberapa pendapat dalam masalah azan dan iqamah ya. Wallahu alam, saya lebih condong ke pendapat yang mengatakan bahwa azan dan iqamah tidak disyariatkan bagi perempuan. Ya. Ya, bagi perempuan yang sholat tidak disyariatkan untuk adzan dan iqamah. Wallahu taala alam. Sehingga apabila seorang wanita dia sholat di rumahnya, maka dia mencukupkan diri dengan adzan dan iqamah yang ada di masjid-masjid. Ya, dia mencukupkan diri dengan adzan dan iqamah yang ada di masjid-masjid, dan ketika dia ingin sholat wajib atau sholat fardu, maka dia langsung saja untuk melakukan sholat wajib tersebut. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Ini ya, kita tanggapi satu lagi, Bu. Ya, silakan. Ya, baik. Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu siapa? Dari Ibu Yuyun dari Banten. Masya Allah. Ibu Yun, silakan bertanya dengan Ya, Ustaz. gini pertanyaannya Pak Ustadz. silakan. Saya maksudnya gini, sering sih enggak sih ya lihat di salah satu televisi, saya suka ngeliat dangdutan gitu. Ya. Itu hukumnya gimana ya? Ibadah saya, tapi Oh iya, baiklah. Itu yang ditanyakan? hukumnya ya Oh iya, baiklah. Pak Ustadz. Pertanyaan kedua Pak Ustadz. Oh iya. Satu saja dulu gak apa-apa ya Bu ya? Satu iya, dulu iya. ya, biar jawab dulu ya, gak apa-apa ya. Insya Allah nanti ada kesempatan lagi insya Allah ya Bu ya. Ya. Baiklah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Iya, apa hukumnya melihat dangdutan di televisi? Iya. Kita harus tahu ya, yang pertama bahwa musik itu, alat-alat musik ini diharamkan di dalam Islam. Ya, alat-alat musik ini diharamkan di dalam Islam. Dikecualikan duf rebana, ya, rebana dalam acara pernikahan, ya, ketika kita berada di momen hari raya, ya, tidak apa-apa kita menggunakan rebana, tapi khusus rebana saja, ya. Adapun alat-alat musik yang lainnya, maka diharamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Benar-benar akan ada dari umatku banyak kaum yang mereka menghalalkan al-hira, perzinaan. Akan ada dari umatku banyak kaum yang nantinya menghalalkan perzinaan. Bayangkan ya, perzinaan dihalalkan. Kemudian harir, menghalalkan sutra bagi laki-laki. Sutra bagi laki-laki, ya, maksudnya ini adalah sutra asli yang terbuat dari Kepompong. kepompong dari ulat tertentu, ulat ya. sutra namanya. Ya, ini dipintal menjadi kain yang sangat halus, ya. Itu yang diharamkan ya bagi laki-laki, bagi perempuan dibolehkan. Adapun bagi laki-laki maka tidak diperbolehkan, diharamkan. Tapi nantinya akan ada dari umatku, ya, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghalalkan ini untuk laki-laki juga. Dan sepertinya di zaman kita ini ya sudah ada yang menghalalkannya, ya. Kemudian yang ketiga, wal khamra, khamr, semua yang memabukkan, nantinya akan ada banyak kaum yang menghalalkannya, ya. Kemudian yang terakhir, wal ma'azif, alat-alat musik. Alat-alat musik. Ya, coba lihat ya, dari 4 ini yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, semuanya sesuatu yang diharamkan, ya. Dan kita tidak ragu lagi tentang haramnya perzinaan. Kita tidak ragu lagi tentang haramnya khamr, semua yang memabukkan. Ya, kita juga sangat jelas ya haramnya
sutra yang asli bagi laki-laki. Maka alat musik juga demikian. Alat musik juga demikian karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan semuanya secara bersamaan. Ya, sebagaimana perzinaan haram, maka alat-alat musik juga haram. Sebagaimana khamr haram, maka alat musik juga haram. Sebagaimana kain sutra yang asli bagi laki-laki haram, maka alat-alat musik juga diharamkan. Ya, ini yang pertama. Dangdut pasti menggunakan alat musik. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ketika acara dangdutan biasanya ada pamer aurat. Ya, pamer aurat. Dan kita tidak boleh melihat aurat orang lain. Ya, dari sisi ini ya juga diharamkan. Dan ya Allah musta'an, ya di zaman kita ini ya dosa ini sangat diobral, merajalela. Ya. Ya Allah musta'an. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan zaman ini. Orang saya melihat ya, saya sendiri melihat keadaan di masyarakat ya. Banyak orang yang obral aurat tanpa beban sama sekali. Seakan-akan mereka tidak berdosa. Ya, tanpa beban sama sekali mengobrol auratnya. Ya, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah menyabdakan, aku belum pernah melihat, ya, aku belum pernah melihat suatu kaum yang mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya belum melihat ini, tapi nantinya akan ada. Mereka adalah orang-orang yang berbaju tapi telanjang. Mereka adalah kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, ini masih berbaju tapi telanjang, tapi masih berbaju. Itu pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang yang benar-benar tidak ya memakai baju yang bisa menutup auratnya. Kalaupun dia menutup auratnya tapi baju tersebut menjadikan lekuk-lekuk tubuhnya terlihat, itu saja dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang benar-benar membuka auratnya seperti itu, ya. Allahul musta'an. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita melihat ya dangdutan seperti itu, ya, kita akan tergoda untuk melakukan yang seperti itu juga, ya. Kita tergoda, kita terlalaikan, ya, ini juga sesuatu yang diharamkan di dalam Islam, ya. Makanya tidak diragukan lagi bahwa menonton ya tontonan yang seperti itu, tayangan dangdutan ini sesuatu yang diharamkan. Bahkan kalau kita lakukan terus menerus, ya, kalau kita katakan melihat aurat orang lain itu dosa kecil, tapi kalau kita terus menerus kita lakukan maka akan menjadi besar. Ya, kecil bertumpuk jadi gunung. Ya, makanya para ulama mengatakan ya tidak ada dosa kecil apabila dilakukan secara terus menerus. Ya, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus akan menjadi dosa besar, ya. Karena ya gunung itu berasal dari batu-batu kecil yang bertumpuk, ya. Setetes air kalau menjadi banyak bisa menjadi lautan, ya. Jadi danau. Iya, bisa menjadi danau. Ya, begitu pula dosa besar, dosa-dosa kecil kalau dia banyak maka akan menjadi besar. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah, mantap. Masya Allah, saya betul-betul mengambil ridho. Insya Allah, semoga menetap di ilmunya. Pemirsa Fatwa TV, itulah pemaparan dari Ustadz, ilmunya seperti itu, yang semoga dapat diserap, berguna, bermanfaat bagi jamaah semua yang menyaksikan, terutama untuk saya juga di sini. Nah, untuk akhir kata, kami langsung saja tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini